Aduh, gue sih belum selesai. Ini gimana mau nonton TV? Gimana mau nonton acara TV favorit aku? Ya nggak sempet deh. Ya aku nggak bakal bisa nonton ini. Guys, kalian pernah nggak sih kalian ini lagi nunggu acara TV favorit kalian yang udah kalian tunggu berhari-hari, tapi kalian nggak bisa nonton karena jadwalnya kelewatan atau enggak jadwalnya bentrok sama tugas kalian yang belum selesai. Nah, tapi coba kalian bandingin sama hari ini. Kalian mau nonton sesuatu, tinggal buka HP, terus buka YouTube. Kalian mau dengerin obrolan seru, tinggal buka handphone, terus play podcast. Semuanya ada, semuanya instan, semuanya mudah. Tapi dibalik semua kemudahan itu, pernah nggak sih muncul satu pertanyaan di benak kalian? Apakah radio dan televisi tradisional masih punya tempat di era digital kayak hari ini? Atau perlahan mulai menghilang? Dulu, hidup kita tuh kayak diatur oleh jadwal siaran. Jam 7 malam, waktunya nonton sinetron. Di pagi hari, kita dengerin radio sambil berangkat sekolah atau nggak sambil sarapan. Media tradisional mengambil kontrol penuh media yang kita tonton. Tapi, semuanya sekarang berbeda. Kita yang mengambil kendali, kita yang mengambil kontrol. Mau nonton jam 2 pagi? Bisa. Mau skip bagian yang nggak menarik? Tinggal klik. Konten yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti konten. Dan ini adalah alasan kenapa generasi zaman sekarang, terutama Gen Z, lebih nyaman di platform digital. Kalau dipikir-pikir, perubahan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kebiasaan. Dulu, nonton TV itu sering jadi aktivitas bareng keluarga. Satu layar, banyak orang, nonton acara yang sama. Tapi coba lihat di sekarang, satu orang, satu layar. Bahkan satu orang bisa punya lebih dari satu perangkat. Kita jadi lebih individual dalam menikmati konten, lebih bebas, tapi juga lebih terpisah. Dan tanpa kita sadari, cara kita berinteraksi juga ikut berubah. Dari yang tadinya ngobrol langsung, jadi lebih sering berbagi lewat komentar, atau enggak lewat media sosial. Ini menunjukkan kalau digitalisasi bukan cuma mengubah media, tapi juga mengubah gaya hidup kita sehari-hari. Platform digital itu nggak cuma soal kemudahan, tapi juga soal pengalaman. Yang pertama, konten yang disediakan itu nggak terbatas. Mulai dari konten edukasi, konten hiburan, sampai hal-hal super niche, semuanya itu ada. Yang kedua, lebih personal. Algoritma di aplikasi YouTube maupun di aplikasi podcast itu bisa lebih mengenal kita loh. Semakin sering kita menonton ataupun mendengarkan sesuatu, semakin relevan juga nanti rekomendasinya. Yang ketiga, siapapun bisa menjadi kreator.
Nggak perlu studio mahal ataupun izin siaran. Kalian cuma perlu kamera, ide, dan konsistensi yang kalian punya. Dan yang terakhir, tapi ini yang paling penting, interaktif. Kalian bisa komen, like, share, diskusi sama penonton lain, atau bahkan ngobrol langsung sama konten kreatornya. Hal ini nih yang nggak dimiliki sama TV dan radio tradisional. Ada satu hal lagi yang bikin platform digital begitu kuat, yaitu kecepatan. Konten bisa dibuat dan disebarkan dalam hitungan menit, bahkan detik. Sebuah video juga bisa viral dalam waktu yang sangat singkat. Tapi coba kalian bandingkan dengan televisi atau radio yang punya proses produksi lebih panjang dan terstruktur. Di sisi lain, ini juga bisa jadi tantangan, karena nggak semua konten digital punya kualitas atau akurasi yang baik. Terkadang, yang cepat justru lebih diutamakan daripada yang benar. Nah, disinilah peran media tradisional sebenarnya masih penting sebagai sumber informasi yang lebih terverifikasi dan terpercaya. Jadi, meskipun digital itu cepat dan menarik, bukan berarti semuanya bisa langsung dipercayai begitu saja. Lalu, apa ya yang terjadi sama media tradisional di era digital kayak hari ini? Jawabannya, mereka kehilangan perhatian. Yes, bener banget. Mereka kehilangan perhatian. Karena di zaman sekarang, banyak orang lebih memilih untuk menonton streaming daripada menonton televisi. Radio pun juga ikut bergeser, karena lebih banyak orang memilih untuk mendengarkan podcast favorit mereka dan menyetel playlist digital milik mereka. Bahkan, pengiklanan pun juga ikut bergeser loh. Karena di platform digital, audiens bisa dibikin untuk lebih spesifik dan terukur. Tapi bukan berarti televisi dan radio itu mati. Mereka masih punya kekuatan kok. Terutama di dalam kepercayaan dan jangkauannya jauh. Misalnya, ada berita penting atau peristiwa yang besar. Banyak orang masih mengandalkan televisi. Salah satu contohnya adalah siaran olahraga. Itu masih menjadi wilayah terkuat milik televisi. Contoh nyatanya kita rasakan sehari-hari kok. Kalian masih sering nonton bola jam 3 pagi kan? Media tradisional nggak tinggal diam kok. Mereka juga mulai beradaptasi. Karena di zaman sekarang, banyak kok ditemuin stasiun televisi juga punya channel YouTube. Radio pun juga udah mulai bertransformasi, berubah menjadi podcast. Hal ini disebut dengan konvergensi media.
gabungan antara media tradisional dengan media digital. Selain itu, baik juga kalau ditemui kolaborasi dengan kreator digital. Tujuannya tuh jelas, menjangkau generasi muda. Konten pun juga udah mulai berubah, lebih cepat, lebih relevan, dan lebih engaging. Ya, karena zaman sekarang perhatian audiens itu tuh mahal. Karena beberapa detik nggak menarik, ya tinggal di-scroll. Jadi, apakah digitalisasi ini ancaman? Jawabannya iya, tapi juga enggak. Karena digitalisasi itu juga menjadi sebuah peluang kok. Sejarah selalu menunjukkan hal yang sama. Teknologi yang baru itu nggak selalu menghapus yang lama, tetapi memaksa mereka yang lama untuk berubah. Dulu, radio itu pernah terancam karena adanya televisi. Tapi lihat deh sekarang, radio masih tetap bisa bertahan kan? Ya, sama. Radio dan televisi juga akan tetap bisa bertahan kok. Cuman bentuknya aja yang mungkin akan berbeda. Sekarang, coba kita bayangin buat beberapa tahun ke depan. Apakah kita masih akan nonton TV seperti saat ini? Atau semuanya akan pindah ke platform digital? Atau mungkin keduanya akan menyatu? Bisa jadi nanti nggak ada lagi yang membedakan antara TV dan digital. Semuanya jadi satu ekosistem yang saling terhubung, di mana konten bisa berpindah dari satu platform ke platform lain dengan sangat mudah. Dan kita sebagai penonton, tinggal milih deh bagaimana cara kita mau menikmatinya. Jadi, pada akhirnya, ini semua tuh bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang bisa beradaptasi dan berubah. Karena di dunia media, satu hal yang pasti adalah perubahan itu nggak akan pernah bisa dihentikan. Dan sekarang, jadi muncul satu pertanyaan lagi di benakku. Kira-kira kita, aku, dan kalian cuma mau jadi penonton atau juga mau jadi bagian dari perubahan tersebut? Udah ya, aku mau nyelesain tugasku dulu.